Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, memberikan ridhonya kepada kita semuanya, agar kita tidak lupa dengan apa yang Allah berikan, nikmat-nikmat Allah yang berikan, agar kita menjadi orang-orang yang ahli bersyukur, tidak menjadi orang yang ahli kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, Allah akan memberikan nikmat, menambah nikmatnya yang amat sangat banyak kepada orang-orang yang ahli bersyukur. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, maka Allah akan memberikan azabnya yang sangat pedih bagi hamba-hambanya, siapapun manusia yang selalu mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, padahal Allah hanya menginginkan kita itu mempunyai keimanan dalam hati, mempunyai pikiran yang suci, dan juga akhlakul karimah kepada manusia, hablum minannas, untuk menuju ke hablum minallah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang ahli bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiuna Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hanya mengharapkan syafaat Rasulullah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan juga diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, sehingga nanti kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah Jalla Allah abadan abadan salawat-salawat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersama Mas John dan Jimmy baru saja sampai di kediaman setelah tadi kita bersama-sama memenuhi apa yang menjadi permintaannya Mas John. Cuma ada kecelakaan tadi, saudara-saudaraku, karena mungkin Mas John ingin menyaksikan langsung dari dekat, ya, ingin melihat pendohiran langsung dari jarak dekat. Makanya energi dari 10 mustika merah delima ini menghantam dari raganya si Mas John. Padahal merah delima ini auranya, energinya positif, sangat bagus. Itu menandakan kepada siapapun bahwasanya orang menarik benda pusaka, mendohirkan benda-benda keramat atau mustika-mustika yang limited edition, yang tidak sembarangan orang bisa, kalau dipaksa itu akan menghantam dirinya. Karena merah delima ini dijaga oleh para bangsa-bangsa jin, namun bangsa-bangsa jin yang taat kepada Allah. Merah delima ini tadi itu yang menjaga adalah seorang syekh itu dari kalangan bangsa jin, berasal dari Yaman. Jadi energinya sangat berkumpul menjadi satu, berpadu. 10 kekuatan mustika merah delima ini mengenai daripada dadanya Mas John, sehingga tadi muntah kecap, dan kita bisa melihat itu dadanya Mas John itu memar, campur kehitam-hitaman. Coba dideketin Mas John. Jadi itu apa namanya, gosong dan memar itu, karena saking dahsyatnya energi daripada si merah delima ini. Coba sini dilihatkan. Jadi ini hasil dari pendohiran tadi. Agak dekat lagi, deketin lagi. Nah, itu ada sekitar 10 yang diberikan oleh Allah
Terus rasanya gimana sekarang, Mas John? Sesak. Sesak napas. Terus panas kayak habis dipukul orang, tapi rasanya kayak 10.000 yang mukul tuh. Kayak 10.000 orang yang mukul. Iya. Untuk napas sesek. Masih. Apa karena iman saya kurang juga? Apa karena saya masih kotor, itu juga bisa berpengaruh ya? Bukan begitu, Mas John, karena sesuai dengan yang tak sampaikan tadi, ketika kita memaksa merebut atau menarik pusaka ataupun mustika yang mungkin itu bukan hak kita, maka energi itu akan menghantam kepada orang yang kosong. Nah, Mas John kan belum tak berikan ilmu al-hikmah. Jadi tadi itu sedangkan maka tak suruh mundur, Mas John, karena ini kekuatannya dahsyat. Saya tadi ketika keluar api itu kalau hendak tak bentengin, saya nggak fokus, bisa jadi saya juga pental itu. Ya itu semua atas kasihnya Allah. Intinya Mas John itu diberikan suatu bukti bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menandingi ilmunya Allah, dan tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Iya, Gus. Jadi insya Allah ini jenengan salah satu cara untuk netralkan efek-efek dari energinya merah delima ini harus memakai minyak ajikala cakra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imannya Mas John semakin tebal, semakin yakin sama Allah. Dengan kejadian yang menimpa Mas John saat ini itu sudah cukup. Allah memberikan bukti kepada Mas John, pada saya, jenengan semua. Jadi 5 tetes kalau untuk yang seperti ini. Ini yang buat nyembuhin saya waktu itu juga ya? Ya, salah satu ini untuk menetralkan, karena ini bukhur, Mas John. Bukhur itu adalah aromaterapi yang dipakai di daerah Timur Tengah termasuk Mekah. Insya Allah dengan wasilah minyak ajikala cakra keramatnya Syekh Subakir akan meredakan dan juga menetralkan yang menghantam sampai tadi, walaupun ini energinya positif. Nah, 10 kekuatan itu. Ridholillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jami'il malaikatil muqarrabin. Semoga hadratus jami'il anbiya wal mursalin khususan bil khusus Abul Abbas bul Yabir Balkan Nabiullah Khidir salam. Semoga hadratus jami'il sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadratus Sultan Al-Syahdur Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Rabbi karomati wa barakatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zamana hadrati khusus jami'il awliya illahi fis samawati wa fil ardh. Wa jami'il awliya illahi fi makanihi. Abi karomati wa barakatihi. Semoga hadrati khusus jami'il wali sallallahu wa barakatihi wa karomatihi. Abil khususan Syekh Subakir. Wasillah minyak ajikala cakra. Wabi karomati wa barakatihi. Al-Fatihah. Bismillah. Semoga hadrati khususan ila ruhi wa fi jasadihi. John sakit karena Allah, sembuh juga karena Allah. Wasilah minyak keramat Syekh Subakir ajikala cakra. Bi'idznillahil hadzal la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah.
minum 3 kali. Insya Allah akan menghancurkan segala efek-efek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Gimana, udah enteng kan kayak tadi? Alhamdulillah Gus. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba buka kancingnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lawang songo 10 penutup. Biidznillahil halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan izinnya Allah, dengan syafaat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karomah, dengan barokah seluruh wali-walinya Allah, netralkan, hancur leburkan energi apapun yang negatif maupun yang positif yang berada dalam raganya, sukmanya Mas John, dengan kasih sayang dan pertolongannya Allah. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Semua atas pertolongannya Allah itu, bukan saya. Sudah enak kan? Minum biar hilang total. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah. Jadi biar malaikat itu memberkati, mendoakan, karena suka yang harum-harum para malaikat-malaikatnya Allah. Udah gak sakit kan? Alhamdulillah. Coba dibegini-gini kan. Alhamdulillah Gus. Memang aman. Syukur alhamdulillah. Jadi itu kekuatan daripada minyak aji kala cakra, keramatnya Syekh Subakir. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya menegaskan kepada saudara-saudaraku, yang sakti itu Allah, yang bisa itu Allah. Cuma Allah tidak bisa membuktikan kepada manusia
Allah tidak bisa membuktikan kepada kita semuanya kecuali atas dasar perantara dan wasilah. Maka Allah akan membuktikan kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya melalui perantara manusia tersebut. Saya sebagai perantara, saya sebagai wasilah untuk tertolong, untuk khairunas anfa'hum linnas. Dengan perantaranya saya menggunakan minyak keramatnya Syekh Subakir. Jadi sama, Allah itu tidak bisa menciptakan manusia. Kok bisa? Terus siapa yang menciptakan manusia? Ya Allah. Kalau Allah tidak memberikan wasilah, maka Allah tidak akan terjadi langsung menciptakan manusia tanpa sebab. Makanya yang dikatakan manusia itu adalah manunggaling rasa. Antara suami dan istri punya rasa. Rasaku ya rasamu, rasamu ya rasaku. Karena sudah Allah kehendaki dijadikan suatu wasilah, jodoh, laki-laki dan perempuan, akhirnya melakukan hubungan. Disitulah Allah menjadikan suatu benih tadi. Kalau seandainya Mas John misalkan punya suami atau punya istri, Mas John kan seorang suami, punya istri. Umpama istrinya Mas John ini tidur di kamar depan, Mas John tidur di belakang, kamar belakang. Bisa nggak Allah menciptakan manusia dengan kondisi Mas John di belakang, istrinya di depan? Mustahil. Mustahil. Itu hanya sekali Allah buktikan kepada kita semuanya, hamba-hamba yang punya logika yang suci, terus hati yang punya iman. Itu terjadi kepada Ibunda Maryam, yang mana beliau itu tidak mempunyai suami. Itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu kuasa, bisa menjadikan apapun. Walaupun dengan logika kita, pengetahuan kita itu mustahil, tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Akhirnya Ibu Maryam, Ibunda Maryam mengandung yang terlahir seorang nabi, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, itu adalah bukti bahwasanya kekuasaannya Allah. Nah, begitu juga dengan kita. Allah tidak bisa menciptakan manusia tanpa perantara manusia tersebut. Maka saya katakan seperti tadi itu, Mas John tidur di kamar belakang, istrinya tidur di kamar depan. Maka tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan pernah menciptakan atau membuat suatu ciptaan itu tanpa sebab. Makanya asbabun nuzulnya suami dan istri bertemu, saling suka sama suka, saling ridho sama ridho, maka terjadilah suatu hubungan rasa tadi itu. Dikatakan manunggaling rasa. Rasane Mas John, rasane istrinya jadi menjadi satu. Allah berikan suatu benih. Kuasa Allah. Yaitu kekuasaannya Allah. Lalu setelah usia kandungan itu 1 bulan, itu gumpalan darah. 3 bulan sudah gumpalan daging. 4 bulan Allah tiupkan ruh yang suci. Dikatakanlah si jabang bayi tadi. Sama Mas John. Jadi minyak, mustika, saya itu adalah perantaranya Allah agar bisa bermanfaat, berusaha bermanfaat. Makanya sampai kapanpun dan dimanapun saya akan berusaha supaya bisa lebih baik, bisa bermanfaat. Tapi kalau bagi saya sama udah yang terbaik. Nah, nggak ada yang terbaik, itu tetap Allah Mas John, bukan saya. Karena berkat sampean juga saya bisa selamat
dari para dukun-dukun itu. Ya itulah apa yang harus kita ambil hikmah pelajaran di dalam hidup, Mas John. Hakikatnya tetap Allah yang menjalankan Mas John, menjalankan saya. Jadi jenengan supaya lebih baik lagi, nama itu tak ganti ya, supaya tidak menjadi nama John Ketek itu. Entah itu nama juluk, entah itu nama gelar preman atau saya nggak paham. Yang jelas supaya kehidupan jenengan lebih baik ditata oleh Allah, tak ganti namanya menjadi Muhammad Haris. Semoga berkah namanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi namanya Mas John Ketek ini mulai saat ini saya ganti menjadi Muhammad Haris. Mudah-mudahan istiqomah di dalam menekuni agama Islam dan juga diberkahi kehidupannya setiap langkahnya menjadi insan-insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kita tes Mas John ya, karena Mas John sudah menjadi seorang mualaf dan kemarin Mas John menggunakan logika, akal pikirannya yang Allah titipkan hanya ibaratnya setetes dari air lautan. Nanti kita buktikan manfaatnya, khasiatnya, kedahsyatannya mustika merah delima ini. Jadi Mas John tidak tak bekalan ilmu apa-apa, hanya nanti tak berikan satu pegangan. Nanti Mas John bawa temui dukun. Bisa nggak ini membentengi diri Mas John? Bisa nggak ini untuk mengalahkan dukun? Pak, insya Allah ini akan menjadi wasilah keselamatan bagi pemegang. Allah akan berikan keberkahan, karena merah delima ini yang dikatakan merah delima itu adalah al-ikhlas, Mas John. Dalnya tidak boleh dengan rasa angku dan sombong ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Hilangkan itu semua. Ya. Soalnya ya jujur saja masih ada sedikit rasa emosi saya sama para dukun. Ikhlaskan saja itu, karena dikatakan kamanungsan, kemanusiaanmu masih ada, timbul. Ya setiap manusia pasti mempunyai emosional, cuma jangan sampai dikalahkan oleh egonya. Itu yang akan membinasakan kita, menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah. Jadi yang dikatakan merah delima itu sebenarnya itu Al-Quran. Pengen tahu ya? Yang dikatakan merah delima itu adalah surat Al-Ikhlas. Kok bisa? Coba dihitung. Qul huwallahu ahad, 1. Allahus somad, 2. Lam yalid, 3. Walam yulad, 4. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dalnya 5. Makanya ini untuk penyelarasan cuma memakai suratul Ikhlas. Maka dikatakan di dalam suratul Ikhlas itu ahad. Ahad itu adalah 1. Maka dikatakan Al-Ikhlas, asal usulnya Allah. Ahad, yang wajib kita imani, yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati, yang kita takuti. Asal usulnya itu ahad. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita, karena ini bagus dipakai oleh orang yang
besar-besar pengusaha supaya usahanya diberkahi oleh Allah, pemuka-pemuka supaya diberkahi oleh Allah jabatannya, insyaallah akan menjadikan kemaslahatan kepada saudara-saudara kita semuanya. Amin. Nanti Mas John tahu sendirilah khasiatnya seperti apa. Sebelum kita membuktikan, ya saya berikan suatu wacana ke depan, gambaran daripada kemaslahatan atau manfaatnya dari Merah Delima ini. Ya. Kalau katanya Mas John yang lalu-lalu itu tanpa kita membuktikan, kenyataannya kan kita hanya ngomong kosong. Ya, ini kan cerita Mas John ya. Saya kan hanya cerita dulu. Tapi saya malu. Nah, nggak apa-apa. Lagi Gus. Nggak apa-apa. Ini namanya cerita, gambaran. Nanti kenyataannya supaya Mas John menghadapi dukun. Kira-kira bisa nggak membentengi, memberikan kemaslahatan, wasilah Merah Delima ini Allah menjaga Mas John. Amin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga pertemuan saya dengan Mas John ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi qada dan qadarnya Allah itu sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sana, sudah tertulis sebelum manusia dilahirkan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah dan dilahirkan ke dunia ini, Allah itu sudah mencatat rezekinya, jodohnya, matinya. Selama 400.000 tahun itu Allah sudah mencatat. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis jodohnya Mas Muhammad Haris, rezekinya Mas Muhammad Haris, terus matinya Mas Muhammad Haris, ini sudah Allah catat semuanya. Cuma semua itu akan berubah, catatan yang dicatat oleh Allah itu ketika manusia dilahirkan di bumi ini, di dunia ini, karena Allah bekali akal, logika tadi itu. Nah, makanya ada qada dan qadarnya Allah itu yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Yang dikatakan qada qadarnya Allah yang bisa dirubah. Contoh misalkan Mas Haris. Karena Mas Haris sudah berusaha memperbaiki diri, memperbaiki iman, lebih taat kepada perintah-perintahnya Allah, supaya masa depannya Mas Muhammad Haris ini lebih baik, maka ya harus taat sama Allah, akhlakul karimah yang baik kepada manusia, dan juga mendekatkan diri sama Allah. Makanya di situ sudah dijamin sama Allah, kehidupannya akan diberkahi, ekonominya akan ditata sama Allah, hidupnya dipermudah setiap hajatnya. Kalau qada qadarnya Allah yang tidak bisa dirubah itu adalah masa lalu. Kemarin lusa, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, itu tidak bisa dirubah. Contoh Mas Muhammad Haris ini saat belum tak rubah namanya menjadi John Ketek minggu-minggu yang lalu, bisa nggak saya rubah? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak Allah rubah? Nggak bisa. Itu akan menjadi suatu pengalaman, pelajaran hidup. Nah, buktinya Allah bisa merubah dengan minggu yang lalu menjadi sekarang. Itu yang dikatakan qada qadarnya Allah yang bisa dirubah. Contoh umpamanya, ini umpama kalau kita memakai ilmu falak, ilmu perbintangan, itu biasanya saya pakai ini Abu Ma'syar Al-Falaki, itu ilmu perbintangan. Itu udah ribuan tahun yang lalu sudah diteliti ribuan manusia. Jadi di dalam ilmu perbintangan yang diteliti oleh Abu Ma'syar Al-Falaki itu, contohnya Mas Muhammad Haris. Ini kehidupannya seperti apa ini?
kedepannya itu banyak rintangannya, jodohnya gimana, matinya gimana, rezekinya gimana, sakitnya apa, itu semua sudah ditulis sama Abu Ma'syar Al-Falaki. Karena situ sudah dibuktikan, terus dinyatakan semua itu betul. Itu hanya dari nama. Contoh kemarin namanya John, hanya pakai nama John aja sudah ketahuan itu akhlakmu seperti apa, kesukaanmu seperti apa. Contohnya mabuk-mabuan, itu sudah ditulis itu oleh Abu Ma'syar Al-Falaki, karena ilmu perbintangan itu, dan jarang sekali meleset. Dibuktikan udah ribuan manusia. Tetapi itu bisa berubah dan tidak akan terjadi saat kita meyakini bahwasanya itu hanya ilmu perbintangan, hanya suatu ramalan. Nah, itu bukan kehendaknya Allah. Tapi kalau itu kita yakini dan juga melalui nama, kok betul gitu loh. Ya, dikatakan contohnya nanti Mas Muhammad Haris ini usia sekian, sakitnya ini. Loh, itu akan bisa dirubah yang dikatakan kodok-kodoknya Allah dengan cara apa? Rajin sholat 5 waktu, rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kemis, puasa kelahiran, sedekah, maka itu akan menghambat atau menghancurkan rintangan termasuk penyakit-penyakit tadi itu. Nah, termasuk rezekinya supaya lancar, berkah, terus banyak itu gimana? Rajin sedekah. Kasih ke anak yatim, kasih ke fakir miskin, kasih ke masjid, yayasan dan sebagainya. Walaupun hanya Rp1.000, itu akan merubah kehidupan panjenengan. Rezekinya panjenengan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita. Kodok-kodoknya Allah yang belum terjadi besok itu tergantung manusia. Kalau manusianya punya logika, akal pikiran yang suci, maka akan berhati-hati. Contoh, kalau katanya orang Jawa gini, bejo-bejane wong kang eling lan lali. Maksudnya? Luweh bejo wong kang ati-ati lan waspada. Artinya gini, sak bejo-bejo, sak untung-untungnya orang yang lupa dan ingat, tetap akan ada salahnya juga. Contoh, karena jenengan lupa ingat, tiba-tiba ada orang minjem uang. Mas Juan, saya pinjam uang. Loh, berapa? 50 juta umpamanya. Nggak ngertinya untuk main judi, untuk main perempuan. Karena Mas John di sini ini udah menganggap remeh, enteng. Oh, teman sendiri, sohib sendiri. Akhirnya dia masuk penjara. Di situ akhirnya nggak kembali uangnya ini. Iya. Akhirnya ketipu juga. Masih kalah dengan orang yang hati-hati dan waspada. Hati-hatinya gimana? Mas John, saya pinjam uang. Berapa? 50 juta. Untuk apa? Untuk ini. Wah, ini harus hati-hati ini. Jangan-jangan karena tahu sifat dan wataknya atau kelakuannya dia itu. Itu dikatakan yang seperti itu. Makanya kita itu harus belajar waspada dan hati-hati apa yang akan kita lakukan itu. Kalau sudah waspada, ntar jangan-jangan ini ada lubang. Karena kan air misalkan habis hujan. Kalau orang nggak waspada, nggak hati-hati itu langsung aja terjang, buang, akhirnya nyungsep. Nah, siapa yang salahkan? Ikan diri sendiri nggak hati-hati dan waspada. Makanya dikatakan bejo-bejane wong kang eling lan lali. Lebih bejo wong kang hati-hati lan waspada. Lebih beruntung orang yang hati-hati dan waspada. Lah kalau orang yang pertama tadi beruntung tapi kalah dengan yang hati-hati dan waspada. Wong dia itu beruntungnya kadang lupa, kadang ingat. Nah, itu sama dengan iman. Naik turun itu. Intinya nanti belajar yang lebih dalam memahami Islam, karena Islam itu semakin dipelajari semakin dalam. Itu aja. Karena baterai udah habis juga. Terus kita akhiri. Mudah-mudahan
menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Untuk saya Mas Muhammad Haris, saya udah kebiasaan Mas John terus ini, padahal tak ganti, saya ganti namanya Muhammad Haris itu. Menjadikan suatu kemaslahatan, menjadi kehidupan lebih baik lagi. Amin. Dan juga kepada sahabat-sahabat di mana berada. Intinya saya hanya manusia biasa, banyak khilaf, banyak salah. Yang sakti, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Mas John dan juga keluarga Padepokan Cahaya Ning Jagat mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.